Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan rezekinya diperlancar. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas ya tentang gimana cara beriklan di Shopee yang baik, yang benar. Mungkin dari teman-teman sudah pada tahu ya cara beriklan atau memasang iklan di Shopee. Tapi saya akan menerangkan lagi ya teman-teman, khususnya teman-teman yang masih pemula atau masih awam berjualan di Shopee. Nanti tinggal simak video ini sampai selesai teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman masuk ke Seller Center Shopee dan masuk ke iklan Shopee ya teman-teman. Untuk teman-teman yang masih baru bergabung atau menonton video ini, teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya tentang cara meriset judul atau meriset kata kunci sebelum kita beriklan. Jadi teman-teman sebelum beriklan, teman-teman harus riset dulu kata kuncinya apa, judulnya apa yang sesuai dengan produk kita teman-teman. Setelah teman-teman sudah meriset atau mengumpulkan banyak kata kunci, maka selanjutnya teman-teman bisa pasang iklan. Oke teman-teman, di sini ya teman-teman, di video saya sebelumnya saya sudah jelaskan ya tahap awal tentang cara melakukan iklan. Di sini saya part 2-nya teman-teman. Jadi part 2-nya di sini sedikit mengupas tentang gimana caranya kita melacak atau melihat iklan kita itu ada di posisi mana. Oke, langsung saja ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman, di video sebelumnya saya melanjutkan video sebelumnya ya teman-teman. Kalau teman-teman yang masih masih pemula atau masih pertama kali menonton video ini, bisa tonton video saya sebelumnya. Oke, di sini saya sudah memasangkan kata kunci ya. Kata kunci yang sesuai dengan produk kita. Produk kita yaitu baju gamis wanita terbaru 22. Jadi di sini sudah ada kata kunci. Sudah ada banyak kata kunci yang saya pasang teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula disarankan ya biaya. Di sini kan ada ya biaya per klik. Biaya per klik di sini minimal Rp200 dan maksimal 12.000 teman-teman. Jadi setiap kata kunci, misalkan ada pembeli atau customer yang mengklik dengan atau mencari dengan kata kunci atasan cewek kekinian lengan panjang dan customer tersebut mengklik produk kita, maka kita akan dikenakan budget dari pihak Shopee yaitu Rp200. Oke, pasti ada yang tanya, kenapa Mas di sini pakai bid rendah? Oke teman-teman, di sini saya menyarankan untuk teman-teman yang masih pemula atau masih yang awam ya tentang beriklan di Shopee teman-teman. Jadi teman-teman misalkan masih punya masih dana atau budget untuk iklan itu masih belum ada teman-teman. Jadi disarankan teman-teman pakai yang minimal mungkin, seminimal mungkin biaya iklan itu teman-teman. Jadi di sini disarankan ya untuk setiap kata kunci disarankan pakai yang 200 perak teman-teman. Jadi harga bidnya yaitu 200 perak. Dan di sini teman-teman untuk pencocokannya bisa pakai yang spesifik teman-teman. Jadi teman-teman nanti jangkauannya gak begitu luas dan tertarget. Tapi teman-teman kalau misalkan teman-teman punya dana lebih atau punya budget untuk iklan itu banyak, teman-teman bisa ubah ya. Di sini spesifik, di sini bisa ubah ke luas teman-teman. Oke, misalkan sudah diubah ya ke luas. Jadi nanti untuk iklan ini sasarannya itu jangkauannya semakin luas teman-teman. Jadi kalau pasang iklan di Shopee pertama kali, teman-teman harus cari data dulu. Datanya di sini paling valid ya. Kalau valid itu 1 jam, satu bulan teman-teman. Jadi teman-teman pasang, misalkan satu produk ini teman-teman jalankan selama 1 bulan. Misalkan tiap harinya teman-teman bisa kasih anggaran iklannya yaitu 25.000 per hari. Jadi teman-teman nanti bisa dikalikan sendiri
25.000 itu kali 30 hari teman. Itu kalau teman-teman punya budget lebih. Tapi kalau teman-teman masih budgetnya kurang, teman-teman bisa 15.000 per hari. Itu bisa dicoba ya teman-teman. Kalau teman-teman masih gak punya budget, nanti teman-teman bisa diubah lagi ke spesifik. Oke, setelah misalkan iklan ini sudah berjalan, misalkan sudah 1 minggu berjalan, teman-teman nanti harus cek ya, posisi iklan kita itu di mana. Jadi teman-teman jangan asal masang iklan. Misalkan sekarang masang iklan, kita biarin aja, gak dilihat atau gak dipantau iklan kita itu muncul di posisi mana di hadapan customer. Jadi teman-teman setelah beriklan, langkah teman-teman atau pekerjaan teman-teman yaitu memantau iklan teman-teman sudah berjalan atau tidak. Oke, misalkan di sini baju gamis wanita remaja. Di sini nanti ya, kalau sudah jalan, di sini ada peringkat teman-teman, ada peringkat rata-rata ya. Di sini kita teman-teman bisa dilihat. Misalkan di sini kalau bagus itu biasanya 1 sampai 10 peringkatnya teman-teman. Kalau di atas 10 biasanya itu kurang maksimal iklannya. Jadi teman-teman misalkan di sini nanti sudah ada peringkatnya, teman-teman dites aja. Misalkan di sini ya, misalkan peringkatnya 10. Jadi teman-teman langsung tes, cari di Shopee-nya sendiri itu bener gak posisi iklan kita ada di peringkat 10. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, di sini ya teman-teman. Sebelum teman-teman beriklan, ini kembali lagi ke awal ya. Sebelum teman-teman beriklan, pastikan ya produk teman-teman atau foto teman-teman itu sudah di branding. Yang pertama sudah di branding, terus judulnya sudah di reset, deskripsi sudah bagus, dan intinya ya brandingannya itu sudah bagus teman-teman. Ini salah satu contoh iklan produk saya, satu produk iklan, dimana 1 bulan di situ biayanya memakan 339.000 teman-teman, dengan penjualannya 27. Jadi di sini omsetnya 6.800.000 dikurangi biaya iklan 339.000 teman-teman. Jadi untuk produk ini saya ambil profit 50.000 teman-teman. Jadi ya, misalkan yang produk terjual di sini 26, misalkan 26 dikali 50.000 teman-teman, maka keuntungan atau omset saya 1.300.000 teman-teman, dikurangi biaya iklan 309.000 ya. Maka profit saya di satu produk ini yaitu 961.000 teman-teman, tiap bulan, per bulan ya teman-teman. Jadi profitnya untuk 1 bulan ini yaitu 961.000. Kenapa ini sudah bagus? Apakah iklan ini sudah bagus atau tidak? Iklan itu dikatakan bagus ketika kita setelah mengurangi biaya iklan, kita itu dapat untung teman-teman. Jadi dapat profit ya. Jadi nanti teman-teman setelah berikan, teman-teman harus perhatikan di sini persentase kliknya. Jadi teman-teman nanti kalau persentase kliknya di sini kurang dari 2,5%, maka kemungkinan iklan teman-teman itu jelek. Jadi apa yang harus diperhatikan ketika persentase kliknya di sini jelek? Biasanya kalau persentase klik di sini jumlah klik dibagi jumlah yang dilihat teman-teman. Jadi ya, misalkan ada ada 100 orang yang ngeklik. Di sini ada 14.700 yang melihat, dan yang mengklik yaitu 687. Jadi persentasenya
persentasenya yaitu 4% teman-teman. Jadi di sini ya, kalau misalkan persentase teman-teman itu kurang dari 2,5%, itu biasanya faktornya ya teman-teman itu di foto produk. Jadi foto produknya biasanya kurang bagus. Jadi teman-teman nanti ya, misalkan di sini sudah jalan, nanti teman-teman bisa lihat di sini persentase klik. Di sini ada persentase klik teman-teman. Jadi persentase klik di situ yaitu jumlah klik dibagi jumlah dilihat. Semakin tinggi persentase klik, maka iklan kita semakin bagus di mata pembeli teman-teman. Tapi biasanya kalau persentase klik bagus, belum tentu iklan kita itu banyak terjual teman-teman. Jadi untuk terjadinya penjualan itu ada faktor lagi teman-teman. Jadi teman-teman setelah menentukan atau memasang kata kunci di sini, teman-teman harus cek ya posisi iklannya. Oke, di sini saya kasih gambaran ya. Ini untuk posisi di sini yaitu gambaran di HP teman-teman. Jadi kalau di posisi HP biasanya kan yang belanja itu pakai HP ya teman-teman. Jadi kalau di posisi HP, posisi iklan itu ada yang diarsir merah ini teman-teman. Jadi yang diarsir merah-merah ini posisi iklan kita teman-teman. Jadi teman-teman nanti harus cek ya, tiap kata kuncinya itu ada di posisi berapa. Semakin tinggi, semakin posisi kita 10 besar, masuk 10 besar, maka biasanya iklan kita semakin bagus teman-teman. Jadi teman-teman misalkan ya, kata kuncinya tadi baju gamis wanita. Terus posisi teman-teman ada di 2 teratas di sini. Ini sudah bagus teman-teman. Atau ada di posisi ke sini. Di tengah-tengah di sini. Ini nanti kemungkinan besar bisa terjadi closing. Semakin ke bawah, maka kemungkinan besar produk kita semakin sulit dilihat dari pembeli teman-teman. Jadi kalau bisa posisi iklan kita itu harus ada di 10 besar. Oke ya teman-teman. Untuk yang tidak diarsir di sini, yang ini naik secara algoritma teman-teman. Jadi untuk posisi iklan yaitu berada di posisi 2 teratas, terus turun 2 langkah ke bawah. Maka di sini 3 yang diarsir merah ini ada iklan teman-teman. Terus turun 2 langkah lagi, maka 3 yang diarsir ini itu iklan teman-teman. Jadi itu ke bawah turunnya itu sama teman-teman. Kita coba cek ya. Misalkan kita coba cek teman-teman di tampilan HP ya. Jadi teman-teman nanti setelah masang kata kunci, teman-teman harus pantau posisi iklan teman-teman itu ada di mana. Jadi misalkan posisi iklan teman-teman itu jauh di bawah, teman-teman bisa naikkan harga bidnya teman-teman. Jadi bisa naikkan harga bidnya di sini ya. Misalkan ya, ketika di sini muncul peringkatnya, misalkan ada di posisi 15, teman-teman bisa naikkan biaya per kliknya di sini pelan-pelan teman-teman. Misalkan dari 200, teman-teman bisa naikkan ke 400, ke 500. Maksimal lah, jangan lebih dari 1000 teman-teman. Kalau lebih dari 1000 biasanya saya gak diaktifkan ya, atau dihapus kata kuncinya. Jadi kata kunci yang masih bisa kita mainkan teman-teman. Oke, di sini ya kita coba contoh. Ini tampilan di HP teman-teman, baju wanita ya. Oke, ini ya baju wanita. Di sini posisi teratas ini ada iklan ads. Oke ya, berarti kan sama dengan ini ya teman-teman. Jadi turun 2 ke bawah, nah ini bukan iklan. Turun 2, ini bukan iklan. Maka di sini iklan teman-teman. Di sini iklan 3 ya. Oke. Kalau di sini ini naik secara algoritma teman-teman.
Oke, teman-teman nanti apa ya? Tugas setelah beriklan itu cek posisinya teman-teman. Cek posisi iklannya. Sudah bagus atau belum? Kalau belum bagus, teman-teman bisa naikkan ya, pelan-pelan. Misalkan ya dari harga 200, teman-teman bisa naikkan ke 300, 400, 500 sampai posisinya itu masuk 10 besar teman-teman. Itu ya. Oke, biasanya kalau di tampilan HP, kalau di tampilan komputer itu beda lagi teman-teman. Jadi kalau di tampilan komputer itu berjajarnya 5 teman-teman. Jadi paling atas sendiri itu iklan. Kalau di tampilan PC ya atau di laptop, kalau yang ini yang tengah-tengah ini yaitu naik secara algoritma Shopee. Terus yang paling bawah di sini iklan teman-teman. Jadi beda ya dengan tampilan di HP. Jadi nanti teman-teman fungsinya atau apa ya, teman-teman harus pantau posisi iklannya itu ada di mana. Jadi teman-teman setelah beriklan disarankan ya minimal lah 3 hari teman-teman sudah jalan iklannya. Jadi misalkan sudah 3 hari teman-teman bisa ambil datanya. Datanya di sini apa aja yang harus diambil? Biasanya datanya itu kita dapat jam ramai teman-teman. Data iklan ya, saya tulis di sini. Yang pertama kita dapat apa ketika beriklan? Jadi iklan itu bukan menghamburkan duit ya teman-teman. Kita membeli data. Data yang kita dapat setelah beriklan biasanya jam ramai. Jadi nanti kita tahu, misalkan iklan kita sudah jalan 1 bulan, maka kita tahu ya, tiap tanggal itu kita bisa tahu tanggal 1 jam ramainya jam berapa. Yang banyak, maksudnya jam ramai di sini yang banyak dilihatnya teman-teman. Nanti kalau iklan ini jalan, biasanya ini ada grafik teman-teman. Jadi kita bisa lihat yang melihat produk kita itu jam berapa aja yang ramai. Itu ya. Jadi teman-teman langsung dites aja nanti, dijalankan iklannya dan dicek jam berapa aja yang ramai. Setelah jam ramai kita bisa dapat foto winning. Jadi teman-teman ketika beriklan nanti ya, foto winning itu didapat atau kita tahu dengan apa? Yaitu dengan persentase klik. Jadi teman-teman misalkan persentase kliknya itu di bawah 2,5%, maka foto teman-teman itu belum menarik atau belum winning. Jadi teman-teman misalkan iklannya sudah jalan 1 bulan atau 1 minggu, persentase kliknya itu rendah, maka biasanya produk atau foto produk teman-teman itu masih kurang bagus atau masih kurang maksimal ya. Nanti teman-teman bisa diubah lagi fotonya. Biar apa? Biar persentase kliknya itu semakin tinggi. Terus yang ketiga yaitu kata kunci winning teman-teman. Kata kunci winning. Jadi nanti teman-teman setelah beriklan dijalankan, teman-teman nanti bisa dilihat di sini ya. Misalkan kata kunci apa yang ada penjualan, atau yang peringkatnya tinggi, atau yang banyak diklik gitu ya. Atau yang dilihatnya banyak diklik dan ada penjualan. Berarti di situ akan masuk ke kata kunci winning. Teman-teman itu nanti maksimalkan lagi kata kuncinya. Misalkan sekarang kata kunci winning tersebut penjualannya masih 1, kita bisa tingkatkan atau bisa naikkan posisi bidnya atau posisi produk kita. Setelah menemukan kata kunci winning, kita bisa men-scale up ya teman-teman. Misalkan kita mau bikin produk duplikat atau produk yang sejenis, pakai kata kunci itu teman-teman. Jadi teman-teman nanti ketika dapat data iklan, teman-teman itu bisa lebih tahu,
oh salah iklan saya itu di mana. Jadi misalkan jam ramainya jam sudah diketahui, teman-teman bisa iklan khusus jam itu saja teman-teman. Jadi itu bisa menghemat budget atau bisa menghemat uang kita teman-teman. Kedua yaitu foto winning ya teman-teman. Ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi misalkan menurut teman-teman itu fotonya sudah bagus, tapi setelah diiklankan yang mengklik produk kita itu sedikit, maka foto tersebut belum dikatakan winning teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mengetahui setelah teman-teman beriklan. Terus kita dapat kata kunci yang winning teman-teman. Terus yang keempat kita dapat produk winning teman-teman. Jadi setelah ini semua berjalan, maka kita akan tahu produk mana yang winning atau yang laris dijual. Maka nanti teman-teman fokuskan atau maksimalkan produk-produk tersebut untuk diiklankan teman-teman. Jadi teman-teman nanti jangan iklankan produk semuanya. Jadi cuma sebagian saja yang menurut teman-teman itu winning, atau menurut setelah dites iklan itu produknya banyak yang terjual. Jadi teman-teman nanti dapat kesimpulan ya, setelah berikan itu banyak sekali data-data penting yang teman-teman miliki. Oke. Jadi nanti teman-teman langsung praktek aja ya. Jalankan iklannya selama minimal ya 3 hari atau 7 hari, dan maksimal teman-teman yang paling bagus itu biar datanya akurat bisa yang 1 bulan. Jadi teman-teman iklankan 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan teman-teman evaluasi iklannya, apanya yang salah, faktor apanya yang salah. Terus teman-teman di bulan berikutnya teman-teman sudah mengetahui, sudah mempunyai data yang lebih kuat untuk mengiklankan produk teman-teman lagi. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk materi iklan malam ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau video ini berasa bermanfaat, jangan lupa ya teman-teman di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Semoga nanti teman-teman jualannya tambah laris dan juga banyak orderan di nanti kan ada Ramadan teman-teman. Semoga nanti di pas Ramadan teman-teman orderannya laris dan 1000 orderan teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya videonya untuk kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.